Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gue. And pertama-tama gue pengen bilang sorry dulu karena video terakhir gue udah beberapa bulan yang lalu dan gue baru lanjutin sekarang. And ya, welcome to Python tutorial part 1, dimana gue bakal bahas prints, comments, variables, dan juga numbers. Ya, ini hal-hal dasar tapi gue bakal step by step sesuai yang gue janjiin supaya kalian yang baru mulai coding juga bisa ngikutin. Anyways, kalian kalau mau support channel ini boleh banget kalian like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Soalnya itu bakal ngebantu gue banget biar lebih semangat lagi, biar lebih konsisten lagi uploadnya. And ya, without further ado, langsung aja gue bakal pelan-pelan jelasinnya. And ya, let's go ke VS Code. Oke teman-teman, nah kita udah di dalam VS Code nih sekarang. Nah, gue udah kasih lihat nih di kiri atas sudah ada Python tutorial part 1 dan list apa aja yang bakal kita pelajarin dan kita bakal bahas satu-satu. So, langsung aja kita mulai. Yang pertama, print. Print itu adalah sintaks paling dasar yang semua bahasa pasti punya. Fungsi utamanya apa? Untuk melakukan debugging melalui terminal atau konsol. Nah, misalnya kalau di JavaScript, kalian akan kenal yang namanya console.log. Terus kalau di C, ada yang namanya printf. Terus kalau di C++, ada yang namanya cout. Dan banyak lagi, semua bahasa pasti ada cara buat nge-log atau nge-print di dalam konsolnya. Itu kita pakai biasa untuk ngetes apakah variabel itu isinya yang sesuai yang kita mau, apakah baris ini jalan, apakah ada error, kayak gitu. Kalau di Python, gimana sih caranya? Nah, sebelum kita masuk ke codingnya langsung, gue mau kasih tahu nih sesuatu teman-teman, yaitu kita sebenarnya nggak butuh file kalau kita mau jalanin command Python. Nah, soalnya kita bisa tuh pakai namanya console, pakai command prompt, itu ada Python interpreter yang udah disiapin kalau kalian langsung aja ketik Python. Nanti gue tunjukin. Gue bakal tunjukin dua-dua caranya, mau pakai file atau dari konsolnya langsung. Jadi pertama, kalian bikin file dulu aja. Di sini gue ada file namanya main.py. Kalian bisa cek di layar gue. Nah, cara bikin file gimana? Kalian tinggal klik kanan aja, box ini sebenarnya. Habis itu new file. Kalian bisa langsung masukin aja apapun, tapi harus pakai extension .py ya teman-teman. Harus .py, kenapa .py? Soalnya kita pakai Python. Kalau misalnya Golang, .go, kalau misalnya JS kayak gitu. Jadi kalau Python .py ya teman-teman. Nah, gue bakal tunjukin dari yang mana, yang terminal dulu deh, yang terminal. Jadi kalau misalnya kalian mau jalanin Python interpreter dari terminal, kalian tinggal ketik aja Python di terminal kalian, command prompt kalian. Habis itu, nih dia bakal ada tulisannya. eh Pokoknya ada Python 3.10.5, habis itu udah ada 3 tanda panah ke kanan ini. Nah, di sini itu udah mulai, Python-nya tuh udah jalan interpreternya. Jadi kalian tinggal ketik aja, kalian mau Python-nya itu ngejalanin apa sih? Nah, kita langsung aja print. Oh ya, ini sekalian langsung print ya. Jadi print, dan seperti biasa, kalau kita baru mulai programming, pastinya kita bakal ngeprint yang namanya hello world. Jadi kita juga di sini bakal cobain buat ngeprint hello world. So, gimana caranya? Langsung aja kutip dua, di depan dan belakang seperti biasa untuk string. Dan udah kita ketik hello world tengah dan kita enter aja dan ke print nih. Muncul hello world. Gitu aja teman-teman buat jalanin command Python dari langsung dari command prompt dari Python interpreternya. Kalau dari file gimana? Oke, kita exit dulu dari interpreternya. Habis itu kita jalanin di filenya. Oke, dari filenya itu gimana sih caranya kita ketik hal yang sama aja yang tadi kita jalanin, seperti yang kita jalanin di interpreternya, di terminal kita. Nah, cuman kalau mau jalanin file Python-nya gimana caranya, yaitu kita ketik Python, Python sesuai tadi, habis itu nama file kita. Jadi nama file gue kan di sini main.py. Kita masukin main.py. Kalau misalnya nama file kalian misalnya foo.py, yang masukin foo.py. Kalau masukin bar.py, masukin bar.py. Sesuai dengan nama file kalian bisa terserah apa aja. Nah, di sini gua enter, akan muncul hello world juga sesuai dengan apa yang tadi kita coba di Python interpreternya langsung. Gitu teman-teman buat print. Oke, berikutnya habis print, kita bakal bahas comment. Comment itu apa sih fungsinya? Fungsinya itu kalau kalian lagi programming, kemungkinan besar kalian nggak akan kerja sendiri teman-teman. Terus komen ini itu bakal memudahkan orang lain untuk bisa baca codingan kalian. Maksudnya gimana sih? Nah, kalian tuh kalau misalnya ada orang baca codingan kalian, dia tuh jadi ngerti kalau baca komen kalian nih kira-kira nih garis besar codingan ini itu apa, fungsi ini tuh apa garis besarnya, atau ya fungsi ini pada baris segini tuh kepakainya buat apa sih? Tapi ingat teman-teman, jangan kebanyakan komen karena nantinya bisa kehitung code smell.
Code Smell ini nanti topik advance yang bakal gue bahas, gue bikin seriesnya sendiri di belakangan, tapi intinya kalian bikin berantakan codingan kalian sendiri. Nah, tapi di sini ada dua jenis, di Python ada dua jenis cara buat komen, gue bakal bahas dua-duanya. Yang pertama itu ada single line, yang kedua itu, atau single line itu maksudnya komen satu baris per baris komennya, atau satu lagi itu adalah lebih dari satu baris komennya, multiple lines. Nah, langsung aja gue contohin. Misalnya kalian nih ada print hello world dan kalian mau kasih tahu orang kalau fungsi ini, baris ini itu fungsinya adalah untuk ngeprint hello world. Jadi kalian kasih aja tanda pagar di depannya, habis itu kalian ketik fungsi ini bertujuan untuk melakukan print hello world. Seperti itu. Habis itu pas kalian jalanin lagi, komen ini tidak akan mengubah apa-apa. Jadi fungsinya tetap sama, semuanya tetap sama, cuman kalian bisa kasih tahu orang apa sih arti dari baris atau fungsi yang kalian buat. Nah, untuk yang multiple lines atau beberapa baris, itu gue sebenarnya udah kasih contekan dari awal. Ini sebenarnya adalah komen multiple lines, teman-teman. Kalian bisa pakai 3 petik 1 atau 3 petik 2. Gue akan tunjukin di sini. 3 petik 2. Nah, lalu kalian di sini, ini juga merupakan comment multiple lines. Kalau kita jalanin, dia nggak akan error, teman-teman. Jadi itu juga kehitung sebagai komen. Jadi mau 3 titik kutip 1 atau 3 kutip 2, itu terhitung sebagai comments. Gitu aja, teman-teman. Oke guys, setelah komen, sekarang saatnya kita masuk ke variables. Variables itu apa sih? Variables itu bisa diibaratkan sebagai ember yang nantinya bisa kita isi sesuatu atau biasanya kita sebut value, teman-teman. So, di berbagai bahasa kadang variables ini harus di-initialize terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Apa sih maksudnya? Nah, kalau misalnya di C, contohnya, kita tuh kalau mau initialize sebuah variabel, kita harus tulis gini dulu. Misalnya int depannya, habis itu nama variabel, misal variabel 1, habis itu titik koma. Nah, ini kita ibaratnya initialize variabel kosong yang nantinya bisa diisi dengan value yang berupa integer, soalnya di depannya ada int. Tapi kalau di Python itu nggak perlu seperti itu, teman-teman. Cuman, ini tuh ada pro kontranya. Kalau Python itu gimana sih caranya? Nih, gue jelasin dulu. Kalau di Python, itu caranya gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal kasih dulu namanya apa. Kalian nggak usah kasih tipenya. Kalian cukup kasih namanya dulu. Habis itu kalian langsung bilang aja misalnya var1 sama dengan 1 atau variabel 1 sama dengan angka 1, integer. Nah, ini udah otomatis menjadi sebuah variabel yang isinya itu integer langsung. Jadi dia nggak perlu kalian munculin dulu di depan dia ini integer variabel 1 sama dengan 1, nggak perlu. Jadi kalian begitu langsung taruh sama dengan 1, dia udah langsung jadi variabel yang isinya berupa value integer, yaitu angka 1. Nah, jadi fleksibel banget dong, teman-teman. Memang fleksibel bener Python. Walaupun fleksibel kayak gini, itu malah bikin ada pros and cons-nya sebenarnya. Jadinya apa sih yang bikin pros-nya itu apa, terus cons-nya itu apa, gue bakal jelasin. Pros-nya itu ya fleksibel banget. Jadi kalian enak banget, kalian bisa pindah-pindahin isinya sesuka kalian, ubah-ubah isinya sesuka kalian bisa timpa dengan misalnya kalian bisa timpa menjadi string, kalian bisa timpa menjadi boolean di dalam satu variabel yang sama, itu nggak masalah. Bisa menjadi array juga, itu nggak masalah. Tapi cons-nya juga, karena gara-gara gampang banget kalian berubah-berubah tipenya, kalian harus ekstra hati-hati kalau mau pakai sebuah variabel, takutnya isinya itu nggak sesuai dengan yang kalian kira. Misalnya, harusnya nih integer, tapi kalian nggak sengaja pakai lagi variabel satunya buat ngeprint, misalnya ini adalah string. Nah, terus kalian mau pakai nih di sini. Hasilnya apa? Hasilnya kalau kalian jalanin, dia jadinya hasil terakhirnya itu adalah ini adalah string, malah berupa string. Jadinya kalau misalnya kalian berpikiran, oh tadinya gue mau pakai integer nih, soalnya gue tahu var1 isinya integer. Pas mau dipakai isinya string, error. Nah, itu bahaya banget, teman-teman. Itu bahaya banget. Ini yang disebut weak typing. Jadi fleksibel, kalian bisa isi apa aja, tapi saking mudahnya tipenya berubah, jadinya kalian agak susah buat tahu isinya itu benar sesuai yang kalian mau atau enggak. Jadi harus ekstra hati-hati buat selalu cek isinya sesuai atau enggak yang kalian mau pas codingan kalian jalan. Nah, terus bahasa strong typing kayak si tadi yang di awal yang harus initiate-nya itu pakai integer A sama dengan 1. Misalnya kayak gitu. Nah, itu memang lebih repot dikit,
Tapi jauh lebih aman teman-teman. Soalnya kalau kita udah mendefinisikan sesuatu variabel itu misalnya integer, maka isinya hanya boleh integer dan nggak boleh yang lain-lain. Jadi itu memang lebih aman dan lebih bikin kita, ya walaupun repot dikit di awal bikin variabelnya, tapi jadinya kita lebih tenang aja soalnya isinya udah pasti sama tipenya. Jadi nggak akan berubah-berubah tipenya. Kecuali kalian misalnya pindahin isi variabel di dalam suatu variabel integer itu, pindahin ke variabel lain, baru kalian misalnya parse ke string, baru dia berubah isinya. Tapi kalau selama dia pakai variabel itu, harusnya tetap integer. Nah, selain itu, oh ya itu namanya strong typing ya teman-teman. Nah, selain itu, kalian juga harus hati-hati kalau mau kasih nama variabel kalian. Soalnya di Python itu ada berbagai macam cara buat kasih nama variabel. Sebenarnya nggak gimana ya, nggak ketat banget. Kalian bisa namain apa aja, misalnya ini var satunya gue ganti aja namanya, misalnya jadi my underscore var atau my underscore variable itu boleh. Atau misalnya v-nya gede kayak gini, itu juga boleh. Terus ada banyak lah, pokoknya kalian mau mau cuman satu kayak gini, mau bisa pakai underscore lagi kayak gini juga boleh. Sebenarnya terserah, banyak banget, tapi ada beberapa yang nggak boleh. Nah, apa aja sih yang nggak bolehnya? Nah, di sini gue bakal kasih tahu apa sih yang nggak boleh. Kita coba copy dulu di bawah. Nah, ini aneh banget namanya, gue ganti. Nah, apa sih yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu adalah kalian taruh angka di depan namanya. Ini nggak boleh, ini nggak valid. Soalnya nama variabel harus berupa nama, nggak boleh depannya ada angka gitu. Tapi kalau udah di belakang huruf itu udah boleh angka. Atau enggak eh, underscore juga boleh. Cuman kalau di belakang itu angka juga maksudnya. Nah, jadi angka nggak boleh di paling depan ya. Habis itu, apalagi yang nggak boleh? Kalian boleh pakai underscore atau ya underscore, garis bawah itu, tapi kalian nggak boleh pakai dash atau strip atau garis tengah itu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi bolehnya underscore doang, eh, atau kalian yang nggak bisa sama sekali. Nah, satu lagi yang nggak boleh adalah kasih spasi. Kasih spasi. Spasi itu nggak boleh. Kecuali kalian pengen bikin dua variabel di saat yang bersamaan. Jadi kayak gini. Jadi kalian bikin my dan var. Terus my itu isinya satu, var itu isinya ini adalah string. Bisa kayak gitu kalau di Python, teman-teman. Cuman nggak boleh pakai spasi. Ini gue coba print biar kita bisa lihat apakah benar dia ke initialize atau enggak. Gue jalanin, tuh. Satu, ini adalah string. Keprint ya dua-duanya. Jadi sebenarnya bisa bikin variabel kayak gini caranya. Cuman kalau buat namain satu variabel dengan ininya spasi, kayak gini, ini nggak boleh. Jadi better kalau kalian mau spasi, misal kayak ini hasilnya gitu. Atau ini hasil. Walaupun itu tetap aneh sih namanya. Misalnya the result lah gitu, the var gitu ya. Kalian pisahnya pakai underscore aja, nggak usah pisah pakai spasi. Soalnya itu nggak boleh. Kayak gitu teman-teman, buat variables. Nah, terakhir kita bakal bahas numbers. Sesuai di variables tadi, gue sempat sneak peek kasih lihat string dan juga integer. Nah, untuk part 1 ini gue bakal bahas soal numbers dulu. Nanti string, boolean, operator dan sebagainya di part berikutnya. Nah, numbers atau jenis bilangan angka di Python itu ada 3, yaitu integer untuk angka bulat, float untuk angka desimal atau koma-komaan, dan juga kompleks untuk aljabar. Nah, gimana sih gue langsung bakal contohin integer, float, dan juga kompleks. Jadi yang pertama itu kita bakal coba my int var. Ini buat angka biasa, habis itu untuk desimalnya juga gua kasih contoh, dan juga my complex var itu aljabar atau ya ada ininya, huruf di dalamnya. Nah, gimana cara kita tahu sebuah variabel itu tipenya apa sih? Nah, kalian bisa banget pakai cara ini, teman-teman. Jadi kalau kalian mau print sebuah variabel, kalian juga bisa print tipenya. Gimana sih caranya? Ini gue print dulu, habis itu langsung aja print di bawahnya kalau gitu. Ini akan gua kasih type namanya, teman-teman. Jadi kalian ada sintaks namanya type yang bisa kalian pakai buat nentuin buat kalian tahu tipe dari variabel tersebut isinya apa. Nah, kita start. Nah, akan ada langsung tulisannya satu, kelasnya int,
habis itu 1.5 kelasnya float, dan juga 2J kelasnya kompleks. Kayak gini teman-teman. Nah, kompleks itu lebih sering dipakai untuk data science, AI, dan profesi-profesi yang mengarah ke situ. Jadi gua nggak akan bahas karena gue sendiri juga belum pernah pakai selama di backend engineer, tapi numbers ini itu ada kastanya juga loh. Nah, contohnya apa sih? Gimana? Nah, jadi kalau misalnya kalian punya variabel yang myInvar ini, terus gua siapin result, myInvar ini kalian mau tambah dengan myFloatVar atau yang isinya desimal. Apa yang akan terjadi? Apa isi dari resultnya? Bakal kita langsung aja print, guys. Kita masukin, kita print. Apa sih hasilnya? Nah, kelihatan nih 2,5 dan hasilnya itu ada float. Jadi kalau memang float itu lebih kuat dibandingkan integer gitu teman-teman. Ini cara gua buat ini aja sih, buat jelasin. Jadi ibaratnya kalau integer di otak-atik atau kalian jalanin operasi-operasi aritmetik kayak tambah kurang kali bagi dengan float, itu udah pasti hasil akhirnya float akan lebih kuat dibandingkan integer kayak gitu teman-teman. Walaupun hasilnya mungkin habis jadi nggak ada komanya, misal ya nanti jadi misal hasilnya angka bulat nih, tapi ya tetap aja itu angka bulatnya nanti pasti dijadiin float, yaitu titik nol, dia ada koma nol belakangnya kayak gitu. Pokoknya kalau udah float sama integer, kalian jalanin aritmetik, udah pasti nanti hasil akhirnya jadi float kayak gitu teman-teman. So gitu aja buat tutorial part 1 gua, semoga mudah dimengerti. Kalau masih bingung coba buat diputar ulang atau boleh banget tanya gua di kolom komentar biar bisa gua balas-balasin langsung. So, thanks for watching dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe kalau kalian suka video gua supaya gua lebih semangat lagi dan lebih konsisten lagi upload videonya juga. And yeah, have a nice day semuanya.